berjalan baik. Terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah mau menyempatkan waktunya, bagi waktunya Sabtu yang harusnya bisa menikmati dengan keluarga gitu ya, tapi tetap produktif, luar biasa gitu. Jadi kami dari Samsung juga mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya. Hari ini kita akan coba memaparkan atau memperkenalkan tujuan dari Samsung untuk secara edukasi digital yang akan ditunjang gitu ya, untuk pembelajaran baik antara murid juga guru. Baik dari itu dari kami perwakilan Samsung, di sini sudah hadir dari prinsipal dengan Ibu Rista juga Bapak Sinja yang nanti akan memaparkan lebih jelasnya. Kita bisa lanjut, boleh Pak Ari? Silakan. Untuk bisa menyampaikan sambutan perwakilan dari IGI. Salam IGI. Sharing and growing together. Oke, pada kesempatan hari ini saya mewakili Pak Ketum karena pada hari ini sedianya beliau akan hadir, tapi sampai sekarang mungkin belum sampai, mungkin nanti siang beliau hadir. Jadi kami dari pengurus pusat mengucapkan terima kasih kepada Samsung yang pertama, yang kedua kepada Bapak Ibu semua yang telah bersedia untuk hadir di tempat ini, dan Pak, kita dari Ikatan Guru Indonesia selalu siap bertransformasi. Kita dari Ikatan Guru Indonesia selalu terdepan ketika kita diminta untuk melakukan atau menimba ilmu. Jadi kita datang ke sini ini semangatnya satu, ingin menjadi lebih baik. Betul ya Bapak Ibu ya? Baik, tidak berpanjang lebar, saya kira pada kesempatan hari ini kita semua sudah siap. Kami serahkan waktunya sepenuhnya ke narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sehubungan dengan Bu Lydia masih membagi snack, jadi langsung saja saya. Ya, ini karena di weekend, jadi tidak semua tim kami efektif, tapi Bu Lydia khusus dedicated untuk Ikatan Guru Indonesia. Terima kasih banyak Bu Lydia, tepuk tangan dulu dong untuk Bu Lydia. Kita terus melakukan pembenahan inovasi-inovasi sehingga apa yang kami hadirkan ke hadapan Bapak Ibu sekalian insya Allah adalah paket yang sudah lebih komplit. Kami ingin menghadirkan sesuatu yang affordable tapi sangat bermanfaat. Itulah mengapa kami berkolaborasi dengan Ikatan Guru Indonesia secara lebih strategis. Jadi bukan hanya, kalau Ikatan Guru Indonesia ini sebenarnya sudah riwayatnya lama nih bekerja sama dengan Samsung. Dari sebelumnya hanya Bapak Ibu gurunya menerima manfaat training, sampai kepada Bapak Ibu gurunya sudah menjadi trainer, sampai kepada hari ini harapannya Bapak Ibu guru bisa bersama-sama dengan kami turun ke sekolah. Itu tujuan awal dari inisiasi pertemuan hari ini Bapak Ibu sekalian. Jadi hari ini Samsung ingin menghadirkan satu ekosistem pendidikan yang affordable bagi sekolah, khususnya sekolah negeri. Kalau dulu mungkin yang sanggup untuk melakukan updating teknologi secara masif adalah teman-teman di sekolah swasta. Jawabannya pasti adalah kekuatan finansialnya lebih kuat, kesiapan tim IT-nya lebih hebat, dan seterusnya. Itu kami pikirkan betul-betul sehingga dibantu Pak Sinja dan tim yang luar biasa, di tim perisa kami dan tim teknikal kami, kita coba meracik, memikirkan apa sebetulnya ekosistem pendidikan yang sangat mudah untuk dilakukan bahkan di sekolah negeri, bahkan di wilayah-wilayah tertentu, mungkin di wilayah 3T. Kenapa kalau 3T ada mungkinnya? Karena kita masih harus checking dulu dari sisi connectivity dan lain sebagainya. Tapi dari seluruh wilayah dan sekolah negeri kita coba semaksimal mungkin untuk ekosistem ini bisa diterapkan. Nanti Pak Sinja yang akan menjelaskan seperti apa, dan kami memohon kepada Pak Ketua Umum pada saat itu kita bisa bersama-sama menjadi gerakan yang sinergis, yang programatik. Bapak Ibu guru bisa menjadi bagian dari kami mengenalkan ekosistem ini bagi sekolah, khususnya di sekolah negeri dan sekolah-sekolah yang ingin berangkat digital namun belum siap 100% secara kemampuan. Kemampuan ini banyak, tadi saya tidak hanya finansial tapi juga kemampuan dari sisi kapasitas. Nah, mungkin itu saja pembukaan dari saya, tidak berpanjang kata. Saya berharap apa yang kita lakukan pada pagi ini membawa manfaat bukan hanya untuk kita,
tapi juga untuk keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Selamat pagi. Saya Sinja Widodo dari Samsung Elektro Indonesia, saya Pak Manajernya. Pagi ini saya sangat terkesan sekali ya, Bapak Ibu di sini datang dan juga dari Bapak pembukaannya dengan skala tinggi itu, wah itu sangat terkesan buat saya Pak. Karena ya kita lihat kan Bapak Ibu di hari biasa sudah mengajar, ditambah lagi hari Sabtu mesti datang, mesti belajar lagi. Tapi justru dari saya itu semangatnya saya lihat. Karena apa? Sekarang zaman untuk pembelajaran itu sudah berubah. Ya, kita tahu Pak ya. Beda dengan kalau saya bilang sih saya termasuk generasi yang lama Pak. Generasi yang lama di mana kita belajar itu masih berdasarkan dari textbook gitu ya. Kalau sekarang semenjak pandemi kita bukannya kita harus berubah, tapi kita dipaksa dengan kondisi dan keadaan di mana kita harus mengikuti tren yang pembelajaran yang baru. Ya, dalam arti kalau sendiri kita nggak berubah, saya pun harus banyak belajar juga dari Bapak Ibu. Kita akan jadi tertinggal dan seakan-akan kita ada apa sih dengan pembelajaran saya dan cara saya sehingga kok berbeda dengan yang lain. Nah itu makanya kan apalagi penanganan dengan anak-anak juga udah mulai beda. Ada Gen Z, Gen Millennial, ya kan? Bapak Ibu menangani yang berbeda dan dari kantor kita juga teman-teman yang berbeda juga sifatnya juga berbeda Pak. Banyak yang mengatakan wah ini Gen Z seperti ini ya itu sesuatu yang kita mesti pelajarin ya sama-sama ya, cara menghandle generasi sekarang itu. Mungkin kalau ya ibu-ibu ya beda dengan anaknya, terus juga beda dengan punya teman atau tetangga yang punya anak lebih kecil lagi. Nah itu beda sekali saya bilang. Oke, nah ini saya akan share sebentar ya. Oke. Jadi ini pagi ini saya akan share kepada Bapak Ibu di sini ya mengenai dari Samsung yang tadi rekan saya Bapak Nurul bilang kita dari Samsung sudah hadir sebenarnya, walaupun yang kelihatan tabletnya dulu ya, bukan kitanya yang kelihatan tabletnya dulu sudah terpakai oleh Bapak Ibu untuk pemakaian personal atau untuk pembelajaran. Nah pasti kan menanya oke, dari Samsung ada apa sih bisa bantu di sisi edukasi? Nah, sebenarnya dari kita tuh kita pengen memberikan sesuatu, jadi untuk membantu Bapak Ibu dan ya membantu negara ini kita lihat. Nah kita lihat pembelajaran secara global itu merupakan tren yang baru, itu kita pasti. Ada beberapa faktor yang kita lihat di sini. Yang pertama textbook digitalisasi. Sekarang untuk pembelajaran, kalau saya lihat ya saya juga lihat anak saya tiap kali di pekan sekolah itu melihat bukunya itu betul-betul saya coba angkat tasnya, waduh ini apa yang dia bawa dengan apa yang saya bawa sama beratnya. Isi saya laptop, tablet gitu kan, dia isinya buku tebal-tebal gitu. Saya bilang, aduh kecil-kecil udah kayak angkat bebannya ya udah gede itu, ya udah berat gitu kan. Gimana kalau dia udah belajar terutama dewasa bebannya tambah berat lagi nanti. Jadi textbook digitalisasi ini lebih sekarang udah banyak ya. Dalam arti bukan hanya sekolah negeri tapi swasta juga sudah melakukan seperti itu. Nah, semuanya dibikin serba digital, entah berbentuk file PDF atau berbentuk ya dia bisa download dari cloud, ya, seperti itu. Nah, konten pendidikan juga terpusat sekarang, karena sekarang sekolah sudah punya namanya LMS lah, rata-rata Learning Management System. Misalnya, oke, saya taruh bahan pembelajaran saya, mungkin Bapak Ibu bikin konten buat pembelajaran, taruh di pusat di sekolahnya punya. Jadi kalau murid-murid pengen belajar bisa lihat dari sana ataupun dari guru tuh sharing di sana. Jadi lebih terpusat sekarang lebih enak, ya kan? Nah, seterusnya itu empower artist skill. Jadi dengan sekarang ini, ya kalau kita semenjak pandemi kita mesti tahu nih, ini penggunaan laptop ini seperti apa. Biasa kita cuma tahu laptop buat ngerjain tugas itu berupa
misalnya buat ngetik Word gitu kan, ngetik bikin tugas. Tapi selebih itu udah kita nggak pernah jarang sekali menggunakan. Tapi semenjak pandemi, mesti online. Waduh, ini online gimana ya? Seperti apa gitu kan? Dan pertanyaan juga nanti saya mesti ngapain? Apa yang saya ajarin online ya? Apakah murid saya melihat saya itu mereka dengerin apa yang saya ajarkan gitu kan? Nah, itu banyak sekali yang poin-poin yang mesti dipikirkan begitu kita mengajarkan secara online gitu kan. Nah, tapi kita juga mesti upgrade skill kita mengenai teknologi informasi, bagaimana cara menggunakan aplikasi online. Nah, itu apa yang kita harus lakukan begitu. Oke nih, ini ternyata nih apakah koneksinya jelek atau aplikasinya. Nah, dari situ mau nggak mau kita juga mesti tahu untuk mengenai teknologi informasinya. Nah, yang ketiga, learning environment. Learning environment ini lebih dinamis kalau saya bilang. Kenapa? Sekarang anak-anak, kalau kita bilang siswa, saya bahas, kamu mengajarkan sesuatu mengenai contohnya mengenai bunga. Nah, mereka sekarang bukan menuju ke perpustakaan, Pak, cari bahan-bahan, tapi buka tablet, buka laptop, klik Google, ketik bunga, apa banyak sekali yang keluar. Jadi ini semua bahan-bahannya itu kontennya lebih banyak sekali. Mereka udah mengenai internet. Kalau zaman saya dulu, internet itu sesuatu yang wah kalau saya. Jadi kalau mengenai bahan-bahan ya saya mesti cari ke perpustakaan. Nah, sekarang mereka tinggal cari di internet, semuanya serba ada kan. Lebih informasinya lebih banyak dan lebih menyenangkan buat mereka. Bukan hanya berbentuk teks, tapi bentuk video. Entah itu YouTube kan, apakah itu berupa sosial media, ya kan? Apalagi TikTok sekarang populer sekarang. Kita lihat belajar di mana? Dari TikTok, Pak. Nah, itu mumpung kalau TikToknya kontennya yang benar. Nah, itu mesti difilter seperti itu. Dan poin selanjutnya mengenai online exam. Ya, ini juga poin yang saya bilang yang cukup bagus. Karena kalau untuk exam yang masih manual berbentuk kertas gitu, kadang-kadang kalau dari kita itu mereka bisa saling bekerja sama. Ini kalau sudah mengenai ujian, exam itu kerjasamanya kuat sekali ya. Ditanya nih nomor 1 jawabannya apa? Oh ini bagi pokoknya dari 1 kesebar banyak orang. Nah, dengan ujian online exam ini kita bisa membuat exam itu masing-masing murid itu berbeda. Karena apa? Mereka menggunakan tablet untuk mengerjakan. Jadi kita bisa acak. Mungkin Andi satu soalnya dengan Budi nomor 1 soalnya berbeda. Jadi jawabannya juga berbeda. Jadi tidak nomor 1 jawabannya mesti A atau nomor 1, nomor 2 mesti B. Nah, enggak. Nah, di sini ini oleh exam. Saya bilang tadi itu tabletnya sebagai hiburan dulu. Apa yang tadi Ibu presentasikan, mau share entah lewat email, nggak perlu. Dan klik di sini, klik share langsung ke tablet muridnya seperti itu. Dan ini pun kita bisa share seperti tugas yang kita mau share dari tablet guru ke tablet murid. Dan dari tablet murid misalnya ada tugas yang kita kasih mereka sudah kerjakan. Nah, mereka bisa share balik ke dalam tablet gurunya seperti itu. Nah, saya stop share, kan? Akan stop share. Nah, stop share. Misalnya, oh ternyata murid yang ujung sana lagi sibuk sendiri. Nah, misalnya tadi kan murid 2 Ali yang Budi. Oh Budi, kamu kok sibuk sendiri? Nah, kamu ngapain saja di tabletnya? Nah, saya mau lihat tablet kamu ngapain? Saya klik di Budi. Nanti di tablet Budi itu mohon di, ya, atau tablet yang mana dia lagi dipegang? Nah, ini saya bisa kelihatan tablet dari muridnya Budi. Nah, itu bisa digeser, misalnya Budinya lagi ngapain. Nah, ini klik mana itu kelihatan dari sananya. Nah, dari
di sini. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata ini Budi benar-benar lagi belajar. Ini prediksi saya karena saya di SD praktisi. Mungkin awal-awalnya waktu itu adanya Samsung di madrasah dan sekolah Islam pembangunan itu ketika saya berada di Direktorat Pendidikan. Jadi waktu itu memang lahirnya Samsung itu ya pas saya berada di Direktorat Pendidikan. Sekarang kan Pak Prof. Paujan ya, itu beliau tinggal melanjutkan program apa yang sudah kita lakukan. Jadi memang kalau saya melihat itu antara Chromebook dan Samsung itu kedua-duanya itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Karena semua produk itu tidak ada yang sempurna. Pasti ada kelebihan dan kekurangan. Dan saya berikan kepada seluruh unit para wakil-wakil kepala sekolah bidang kurikulum khususnya ya, saya berikan itu mereka untuk memakai Chromebook dan Samsung. Saya kasih waktu sekitar kurang lebih 3 bulan mereka untuk melihat, mengkulik istilahnya ya, mempelajari bagaimana kelebihannya Chromebook, bagaimana kelebihannya Samsung, itu kita coba. Dan setelah itu kita minta presentasi mereka, apa sih kelebihan Samsung, apa kelebihan Chromebook. Dan tadi yang saya katakan, ternyata kedua-duanya itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan pesertanya itu kan banyak, bukan hanya ini, kalau ini kan pengurus dari Ikatan Guru Indonesia Provinsi DKI Jakarta dari 5 wilayah. Alhamdulillah dari 5 wilayah, yang pertama Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dan terakhir kemarin adalah Jakarta Selatan. Dari 5 wilayah itu alhamdulillah SK terbarunya sudah muncul. Saya tadi berharap kalau memang ada respon yang cepat ya Pak Ari ya, saya berharap di momen ini juga sebetulnya ada kegiatan sekaligus pelantikan. Tapi mungkin belum jodoh ya Pak Ari ya, karena mungkin ada komunikasi yang mungkin tidak terlalu lancar. Jadi akhirnya kita coba akan mencari kegiatan pelantikan seluruh pengurus. Nah, saya berharap Samsung juga bisa hadir nih ya di kegiatan pelantikan seluruh pengurus 5 wilayah kecuali Kepulauan Seribu. Silakan Bu Endah berdiri. Ini Bu Endah adalah Ketua Daerah IGI Jakarta Pusat, Daerah Jakarta Utara. Beliau adalah Ketua Daerah IGI Jakarta Selatan. Terima kasih Bu Okta. Beliau ini baru serah terima jabatan. Daerah ada yang belum kenal tadi Bu Hikmah itu siapa sih? Itu Pak Ketua Bu. Oke, baik. Ya nggak apa-apa. Oke, silakan. Ini dari Pak Asro. Saya Ibu Bu Rati. Ya, saya juga belum kenal. Ada Bu Sulis, lagi salaman dulu. Bu Sulis mana Bu Sulis? Ya ini sekretaris 2. Ini ya silakan. Tadi udah ya? Udah kan? Udah, Ya? belum. Ya, saya Ibu Irmawani berdinas di SMK Negeri 56 Jakarta. Nanti kalau mampir ya saya akan ngomongin juga ke kepala sekolah. Cuma tadi masalahnya yang speknya itu ya. Apa lagi? Iya, udah. Iya, ini wakil saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iman Hidayat Ramsani. Saya bertugas di SMA 45 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Saya menjadi informatika. Saya wakilnya Bu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lestari, bertugas di SDN Bagangsaan 205. Untuk saat ini saya bantu-bantu di rumah aja ya. Hah? Kita nanti mau ikut di acara kegiatan Samsung dan IGI. Kemarin